على من وصلنا صالح لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة الأكرم النبي الوعاظ المولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس محمود في شفاعته العظمى والحوض والمورود عنصر الفضائل مشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود محبة العالم وسيد ولد آدم من اتضل في الغرار كريمة نوره وضع الكون ميلاده وبذاته وطهوره وطلعت الشمس والهداية والإرفان بانفلاق صبحه إلى كل الأقوام والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي نور العميم والقدر العظيم وصراط المستقيم والدين القويم الحسب الصميم المجد الفهيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابعين من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشراكه وصحبته وفازت بحدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Beliau sahibul manaqib dikarang di kitab Al-Bushra karangan Imam Habib Alwi bin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dituliskan di sini nama beliau ialah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Beliau bertemu pada silsilah Nabi Muhammad SAW pada datuknya yang bernama Qusay yang telah menghimpunkan semua kabilah Quraisy. Ibunya ialah Fatimah binti Sa'idah binti Al-Asam dari Bani Amr bin Lu'ay ibn Ghalib. Maka mulianya disebabkan oleh keturunan yang suci, yang mana ia adalah keturunan kekasihnya yang mulia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memeliharanya daripada segala kekotoran jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara kesuciannya dan melindunginya daripada segala kecelakaan dengan riayah dan inayah Allah yang maha agung. Maka beliau digelar sebagai At-Tahirah, wanita yang suci. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ialah istri pertama Rasulullah SAW. Orang pertama yang beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah SAW. Di saat itu banyak kaum dari Bani Quraisy, tapi makhluk manusia yang pertama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah tiada lain dan tidak bukan ialah istri daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau merupakan orang yang berjasa dalam dakwah Rasulullah SAW dan penyebaran agama Islam. Sayyidatuna Khadijah wafat pada hari ke-11 di bulan Ramadan tahun ke-10 daripada kenabian Rasulullah SAW. Jadi kita memperingati di setiap bulannya yang acara arisan manaqib Siti Khadijah itu bertepatan di tanggal 11 di setiap bulannya. 11-nya bukan 11 Masehi, tapi 11-nya 11 Hijriah. Yang mana kita mengambil intiba pelajaran khusus buat wanita-wanita meneladani daripada Sayyidatuna Khadijah sebagaimana beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW. 3 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Sayyidah Khadijah wafat pada usia 65 tahun di saat usia Rasulullah 50 tahun.
Ada beberapa keistimewaan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sebagaimana ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki dalam satu karya beliau, yaitu Al-Bushra fi Manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan tersebut diantaranya mendapat derajat kemuliaan yang paling tinggi. Beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jauh sebelum adanya syariat salat, Sayyidatuna Khadijah sudah melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kesimpulannya, sebelum Rasulullah menerima wahyu salat sebagaimana perjalanan Isra Mi'raj, sebelum itu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sudah melaksanakannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan sholat sebagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan afdal nisa'ul Mustafa bil tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'ul Alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asya amra'atu Fir'aun. Yang artinya bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Khadijah Al-Kubra, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Siti Asya, istri Fir'aun. Nasabnya adalah nasab yang terpelihara dari kaum jahiliyah. Nasabnya bertemu nasab Nabi sehingga beliau digelari As-Sayyidah At-Tahirah dan terkenal dengan Al-Kubra. Selalu menyenangkan dan menghibur ketika Nabi diganggu orang kafir, serta tidak menyakiti hati Nabi Muhammad SAW selama 24 tahun hidup berkeluarga dengan beliau. Amun sekarang masih bercewekan, insya Allah senang-senangin. Manusia zaman sekarang masih bercewekan, senang-senangin. Apa diminta diturutin. Amun kesandung langsung diperhatikan. Amun dah jadi laki bini setahun 2 tahun, nah amun kesandung matamu di mana, ya kan? Amun garing bukan diusut, bukan ditiupin, bukan diusap-usap kepalanya, udah tahu garing, nah malah dimamai. Masya Allah. Di sini kita membaca Manaqib Siti Khadijah, mengambil pelajaran supaya kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, termasuk hal intinya adalah taat kepada suami, menyenangkan hati suami. 24 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah membuat Nabi marah. Amun sekarang kayak gitu Bang. Mudah-mudahan semua mendapat nazarah, pandangan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi bersabda, "Anna ruziktu hubbaha." Aku dianugerahi, dikaruniai cinta. "Anna uhibbu man yuhibbuha Khadijah." Aku dikaruniai cinta dan aku cinta kepada umat-umatku yang cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Dan berkumpulnya kita pada malam hari ini di majelis yang mulia ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan insya Allah kita mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sering menyebut nama Sayyidah Khadijah dalam banyak kesempatan. Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Sayyidatuna Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidatuna Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi Muhammad SAW yang sedang bertahannus atau menyendiri di Gua Hira
saat Sayyidatuna Khadijah hendak sampai di Gua Hira, Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu. Sampaikan salam dari Rabbmu dan dariku untuknya. Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Ismail qultu li Abdullah bin Abi Awfa akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashara Khadijah bi baiti fil jannah qala na'am basharaha bi baiti fil jannah min kasab la sahaba fihi wala nasab, yang artinya dari Ismail ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Awfa, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga? Jawab Abdullah bin Awfa, ya benar. Rasulullah telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari qasab, yaitu zabarjad dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Nah, di sini kita bisa melihatlah waktu Rasulullah bertahanus di Gua Hira, Siti Khadijah mendatangi bawa makanan, menghampiri suaminya, memerhatikan suaminya akan kesehatannya, dibawakannya lah makanan. Dari Mekah ke Gua Hira itu agak jauh, naik gunung. Namun sekarang jarak 200 meter, 500 meter udah kuyuhan. Kadang mau lagi menghantari makanan, padahal laki bang, lagi betukang. Laki betukang, kuyuhan, bepeluhan. Kadang diantari makanan pulang. Nah, maai. Kayak itu sudah. Siti Khadijah mengantarkan Nabi makanan, menaiki gunung. Satu pengorbanan seorang istri kepada suami, dan salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suami. Perjuangannya enggak sia-sia. Makanya setiap istri yang berjuang taat kepada suaminya, apapun itu yang diperjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa pahala. Pahala itu dibayarnya kapan? Nanti ketika di akhirat. Bakti kalian wahai para istri, taat kalian wahai para istri, semua itu bukan sia-sia. Semua itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Cukup dengan kalimat dari suami kalian, aku ridho kepadamu, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Satu kalimat ridho dari suaminya. Dan insya Allah mudah-mudahan istri-istri kita mendapat ridho dari suaminya. Para istri dapat ridho dari suaminya. Demikian mulia dan istimewanya Sayyidatuna Khadijah, ibunda kita umat Islam, Ummul Mukminin. Pengorbanan Sayyidatuna Khadijah Kubra dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam membuahkan hasil maksimal hingga saat ini yang kita semua rasakan. Hal ini patut untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari dan mensiarkan Islam. Namun ketika wafat Sayyidatuna Khadijah ini orang terkaya, bahkan sepertiga kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Wanita terkaya, wanita bangsawan yang memiliki harta begitu banyaknya. Sepertiga dari kota Mekah itu milik Sayyidatuna Khadijah. Tapi apa yang terjadi di saat akhir hayatnya? Ketika wafat, tak selembar kain kafan pun ia miliki. Semua hartanya habis diserahkan untuk perjuangan syiar dakwah Islam, syiar Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, Nisaul Alamin, perempuan, menjadi pemimpin perempuan daripada sekalian alam. Pakaiannya ketika wafat terdapat 83 tambalan. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah SAW, ketika wafat tidak memiliki kain kafan satupun. Bahkan baju yang dikenakan terdapat
83 tambalan. Fatimah putriku, kata Sayyidatina Khadijah kepada Siti Fatimah putri Rasulullah SAW, putri daripada Siti Khadijah. Fatimah putriku, aku yakin ajalmu akan segera tiba. Bisik Siti Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan untuk menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Bahkan di akhir ayatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha malu untuk meminta kepada Nabi, meminta sorban untuk jadi kain kafan. Sorban yang biasa dikenakan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Minta ame Nabi aja lewat putrinya dulu, Siti Fatimah. Suruh Siti Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Khadijah, aku malu dan takut untuk memintanya langsung kepada Rasulullah SAW. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, wahai istriku Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Siti Khadijah Ummul Mukminin, ibu kaum daripada mukmin, pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Di dekatnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata yang mulia Rasulullah SAW dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Beliau meninggal di pangkuan Rasulullah. Tidak ada kain kafan, lalu malaikat Jibril datang membawakan kain kafan. Kain kafan yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sebanyak 5 helai, 5 lembar. Rasulullah menjawab salam Jibril. Kemudian bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, kain kafan ini untuk Siti Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan. Jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah SAW bertanya, kenapa ya Jibril? Kenapa engkau menangis ya Jibril? Cucumu yang satu, Sayyidina Husain, meninggal tanpa dikafani, meninggal dalam peperangan, dan dia tidak memiliki kain kafan. Rasulullah berkata di dekat jasad Siti Khadijah, wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah. Coba kita bayangkan, ini Nabi Muhammad yang bersumpah. Amun kita ini manusia biasa nang bersumpah mesti dipertanyakan juga. Bahkan saking banyaknya manusia ini bersumpah, sumpah palsu. Amun Nabi sudah bersumpah, dan itu sumpah yang sangat luar biasa. Makhluk yang paling mulia bersumpah, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu, di hadapan jasad Siti Khadijah Al-Kubra.
pengabdianmu kepada Islam dan dirimu sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Semoga dengan kecintaan kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatina fi dhani hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا